Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Mary Kills People. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang pria bernama Choi Kang Yun berbicara ke kamera, mengatakan dia akan mengakhiri hidupnya dan dia puas dengan keputusannya itu. Seorang dokter bernama Woo Soo Jong memberikan Kang Yun segelas champagne yang udah dicampur dengan zat kimia. Setelah meminum champagne itu, Kang Yun segera terkapar lalu rekan Sojong yang bernama Choi Dae-yun mengkonfirmasi bahwa Kang Yun telah meninggal. Pada saat itu, istri Kang Yun pulang ke rumah. Sojong beserta Dae-yun bersiap untuk keluar dengan tergesa-gesa. Namun tiba-tiba, Kang Yun bangun kembali kemudian mulai tersedak, yang berarti Kang Yun masih hidup. Melihat keadaan ini, Sojong menghampiri Kang Yun dengan membawa bantal. Sambil sekarat, Kang Yun menyuruh Sojong menyelesaikan pekerjaannya, dan Sojong pun membekap Kang Yun dengan bantal. Dalam perjalanan pulang, Dae-yun bersikeras bahwa tadi saat memeriksa denyut nadi Kang Yun, Dae-yun yakin kalau Kang Yun udah nggak ada. Dae-yun serta Sojong jadi bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan obat yang mereka gunakan. Obat euthanasia yang mereka gunakan adalah natrium benponarbital yang disebut Bafron. Malam itu, Dae-yun pergi ke sebuah klub dan bertemu pemasok Bafron yang bernama Kim Si-hyun. Dae-yun menuduh Si-hyun telah mengencerkan obat tersebut, dan Si-hyun pun mengakuinya. Si-hyun melakukan ini untuk memastikan Dae-yun tidak menjual obat tersebut kepada orang lain. Namun, Si-hyun kini setuju untuk memberi Dae-yun obat yang benar. Sedangkan di rumah sakit, Sojong bertemu Yena, seorang perawat muda yang juga terlibat dalam bisnis sampingan euthanasia ini. Yena bercerita tentang Jo Hyun Woo, seorang pria yang menderita tumor otak. Dia tidak memiliki keluarga dan merupakan calon klien baru mereka. Keesokan paginya, Dae-hyun menemui klien mereka berikutnya yaitu Lee Eun-yong, seorang wanita tua yang kehilangan suaminya dan kemudian didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dae-hyun dan Nyonya Lee pun mengobrol. Saat itu, Dae-hyun menyadari bahwa Nyonya Lee beserta keluarganya memiliki kenangan indah di pantai. Jadi Dae-hyun menyarankan agar Nyonya Lee menghembuskan napas terakhirnya di pantai, di mana Nyonya Lee beserta keluarganya menyimpan semua kenangan indah mereka. Kemudian Dae-hyun segera memeriksa keadaan pantai tersebut dan membicarakan hal ini kepada Sojong. Sebenarnya Sojong agak skeptis karena pantai kan pasti ramai. Namun Dae-hyun berkata kalau dirinya berhasil menemukan titik buta. Kita lalu dibawa ke hari H di mana Nyonya Lee akan diakhiri penderitaannya. Nyonya Lee berkata kalau dia sudah siap. Dia juga udah berpamitan dengan semua temannya. Seperti biasa, ritual pun dilakukan. Nyonya Lee meminum champagne dan segera kehilangan nyawanya. Setelah Nyonya Lee meninggal dunia tanpa suara, Sojong bergegas mengajak Dae-hyun pergi dari lokasi tersebut. Sedangkan di kantor polisi, seorang detektif bernama An Tae-sung sedang menghadapi Pak Baek. Pak Baek adalah anggota dewan, dan sekarang Pak Baek sangat marah karena putranya bernama Baek Hyun-sung sudah meninggal. Dari percakapan Pak Baek dan An Tae-sung, sepertinya mereka tahu tentang praktek euthanasia dan bagaimana Hyun-sung meninggal karena proses tersebut juga. Pak Baek menuntut agar Tae-sung menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 1 bulan. Di tempat lain, Sojong serta Dae-hyun menjadwalkan pertemuan dengan klien mereka berikutnya, yaitu Hyun Woo yang Yena bahas kemarin malam. Hyun Woo lalu mendatangi keduanya dengan motor, karena Hyun Woo memang masih bekerja sebagai kurir makanan. Mereka bertiga kemudian membahas tentang layanan euthanasia ini, dan Sojong mengatakan akan meninjau rekam medis Hyun Woo sebelum mengambil keputusan akan menerima Hyun Woo sebagai klien mereka apa enggak. Di kantor polisi, An Tae-sung segera mendapatkan laporan kematian tentang Kang Yun. Ternyata, Kang Yun adalah atlet sepak bola yang sepertinya cukup terkenal. Sedangkan istri Kang Yun menemukan dokumen yang berisi kartu nama Sojong dan proposal tentang euthanasia di Swiss beserta keterangan obat Bafron. Di rumah Sojong, keponakannya bernama Jeon sedang mencari sesuatu di gudang. Pada saat yang sama, teman Jeon bernama Wumi berkunjung ke rumahnya. Wumi ingin mengundang Jeon untuk menginap di rumahnya. Jeon tidak menolak ajakan Wumi, lalu terus mencari peralatan renang yang dibutuhkannya dan Wumi pun membantunya. Namun dalam prosesnya, Wumi malahan menemukan Bafron yang disembunyikan di lantai gudang dan diam-diam mencuri 1 Bafron. Sementara itu, Sojong menghadiri acara sekolah untuk orang tua. Sojong duduk di sebelah Ibu Wumi. Ibu Wumi menyapa Sojong, menjelaskan kalau mereka adalah tetangga. Ibu Wumi lalu menceritakan tentang An Tae-sung yang juga hadir di acara tersebut. Rupanya, Putri Tae-sung adalah pesaing Jeon. Setelah acara itu, seorang guru memberitahu Sojong bahwa Jeon kedapatan memiliki kondom yang ditemukan di seragamnya. Tentu saja Sojong kaget mendengar berita tentang keponakannya begitu. Malam itu, Sojong makan malam bersama dengan 2 keponakannya, Sayon dan Jeon. Sayon menyelesaikan makan malamnya lebih dulu dan pergi ke kamarnya. Setelah Sayon pergi, Jeon menyebutkan tentang kondom tersebut. Sojong mencoba memberitahu Jeon bahwa tidak apa-apa memiliki perasaan terhadap seseorang, tapi Jeon bersikeras bahwa kondom itu bukan miliknya.
Di pemakaman Kang Yun, detektif Bu mendekati istri Kang Yun dan meminta izin untuk melakukan otopsi. Istri Kang Yun awalnya tidak tertarik, tetapi akhirnya setuju setelah detektif Bu mengancam istri Kang Yun dengan mengatakan kalau istri Kang Yun menolak otopsi, istri Kang Yun bisa dituduh terlibat dalam penipuan asuransi karena Kang Yun meninggalkan asuransi yang banyak. Ternyata, detektif Bu melakukan otopsi Kang Yun atas perintah dari Taesung. Di malam lainnya, ketika Sojong pulang ke rumah, dia mendapati kedua keponakannya ada di rumah Ibu Wumi. Secara mereka kan bertetanggaan. Ketika itu, Wumi meminta izin kepada Sojong agar membiarkan Jeon menginap di rumahnya. Sojong pun setuju. Namun di kamar, Wumi dan Jeon sepertinya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa. Keesokan harinya, Hyunwoo bekerja sebagai kurir seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, Hyunwoo mengalami rasa sakit yang luar biasa saat mengendarai sepeda motor, lalu mengalami kecelakaan. Saat di UGD, Sojong ditugaskan menjadi dokternya. Hyunwoo masih kesakitan dan segera diberikan pengobatan. Tapi Hyunwoo mengklaim bahwa semua obat penghilangan rasa sakit tidak ada efeknya lagi bagi dirinya. Jadi setelah beberapa saat, Hyunwoo kabur dari rumah sakit dan dengan sempoyongan menyeberang sembarangan di jalan raya. Sojong yang mengetahui Hyunwoo telah kabur segera menyelamatkannya, lalu membawa Hyunwoo kembali ke rumah sakit. Hyunwoo terus mengomel karena Sojong menyelamatkannya. Dia merasa udah nggak tahan dengan kondisinya, apalagi biaya yang terus keluar untuk pengobatannya itu. Sojong akhirnya setuju untuk melakukan eutanasia kepada Hyunwoo. Mendengar keputusan Sojong, Hyunwoo pun merasa lega. Di sekolah, saat pertunjukan balet, Wumi tiba-tiba pingsan di atas panggung. Sedangkan di kantor polisi, Taesung beserta timnya memeriksa daftar tersangka yang meliputi Sojong, Daehyun, dan Yena. Kita kemudian dibawa ke kilas balik 2 tahun lalu. Di sebuah gereja, Sojong mengaku bagaimana ia memaksa salah satu pasiennya menjalani perawatan selama 2 tahun. Yang akhirnya pasien itu meninggal dalam kesakitan. Sojong meratapi betapa besar penderitaan yang dialami pasiennya karena dirinya. Sojong kemudian memberitahu pastor bahwa ia akan meninggalkan agamanya dan tidak akan memakai Maria lagi sebagai nama baptisnya. Kita lalu melihat kilas balik ketika Sojong memperkenalkan Daehyun dan Yena, di mana awal tim mereka terbentuk. Sojong memberikan mereka 3 syarat utama untuk pasien yang akan diterima sebagai klien mereka. Pertama, pasien itu telah didiagnosis sakit terminal oleh 3 dokter atau lebih. Kedua, pasien memiliki ketidakmampuan fisik yang tak tertahankan. Dan ketiga, pasien merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dengan obat apapun. Kembali ke waktu sekarang. Saat ini, Wumi telah dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja. Setelah Wumi sadar, dia mengaku kalau sebelum pentas, dirinya sempat meminum Bafron yang kemarin itu dicuri dari gudang rumah Sojong. Tentu kebenaran ini membuat Sojong sangat terkejut. Wumi memberitahu Sojong kalau sebenarnya dirinya sangat cemas saat berada di panggung. Maka karena itu dia meminum Bafron. Wumi memohon agar Sojong tidak memberitahu Ibu Wumi tentang kebenaran ini. Karena kalau Ibu Wumi sampai tahu, Wumi akan segera dikirim ke asrama di luar negeri. Awalnya Sojong tetap akan melaporkan tingkah Wumi ini kepada ibunya. Tapi Wumi menegaskan kalau ibunya adalah seorang pengacara yang andal. Jadi jika Wumi laporin ke ibunya kalau ada Bafron di rumah Sojong dalam jumlah banyak, Ibu Wumi pasti akan mempermasalahkan hal ini. Mendengar ancaman Wumi, Sojong pun mengurungkan niatnya. Kemudian Yena kembali menemui Sojong, memberitahunya tentang klien baru. Namanya adalah Cho Suyong. Dia adalah seorang siswa SMA. Suyong menderita kanker usus stadium akhir, dan dokter mengatakan kalau sisa hidup Suyong hanya tinggal setengah bulan lagi. Setelah mengetahui hal ini, Sojong serta Daehyun mendatangi Suyong di rumahnya. Suyong terlihat sangat menderita dengan selang oksigen yang terus menempel di hidungnya. Ayah Suyong juga ada di sana. Jadi kali ini pihak keluarga tahu tentang keputusan Suyong. Suyong dengan tegas memohon agar kematiannya dipercepat, karena dia udah nggak sanggup menanggung rasa sakit yang dideritanya. Mendengar permohonan Suyong, ayahnya hanya bisa terdiam, merasa bersalah atas apa yang telah diderita oleh putranya itu. Di tempat lain, istri Kang Yun diinterogasi oleh detektif Bu. Detektif Bu menanyakan apakah istri Kang Yun mengenal Sojong. Istri Kang Yun menjawab kalau dia mengenalnya, tapi hanya sebatas hubungan antara dokter dan pasien. Secara Sojong kan memang dokter UGD di rumah sakit tempat Kang Yun dirawat. Kemudian An Taesung mendapatkan laporan dari hasil otopsi Kang Yun yang menyatakan kalau Kang Yun meninggal karena kekurangan oksigen. Meskipun ditemukan dosis Bafron dalam tubuhnya, tapi yang menyebabkan kematian Kang Yun adalah kekurangan oksigen, bukan dari Bafronnya. Berdasarkan hasil laporan forensik ini, tim polisi nggak bisa menyudutkan istri Kang Yun. Karena sesuai alibi, istri Kang Yun sedang berada di supermarket saat Kang Yun sudah meninggal. Yang artinya, An Taesung nggak bisa menyeret Sojong menggunakan kasus kematian Kang Yun. Dengan segera, istri Kang Yun pun dibebaskan.
Malam itu Sojong dan Hyunwoo kembali bertemu secara tidak sengaja di rumah sakit sosial. Hyunwoo ke sana untuk menyumbangkan semua barang-barangnya, karena kan dia akan pergi sebentar lagi. Namun Sojong mengatakan kalau dia beserta timnya masih belum menjadwalkan kematian Hyunwoo. Hyunwoo berkata kalau dia udah senang telah diterima sebagai klien, jadi Hyunwoo akan menunggu waktu yang tepat. Setelah Sojong selesai membantu para pasien di rumah sakit sosial, dia kembali bertemu dengan Hyunwoo yang sedang duduk sendirian di tangga. Sojong menyapanya dan menanyakan apakah Hyunwoo merasakan sakit lagi. Hyunwoo menjawab kalau matanya mulai tidak bisa melihat. Itu karena tumor yang menekan saraf optiknya. Mendengar jawaban Hyunwoo, Sojong mengulurkan tangannya untuk menolong Hyunwoo berjalan bersamanya menuruni tangga. Dalam perjalanan menuruni tangga, Hyunwoo menanyakan alasan kenapa Sojong memilih pekerjaan seperti ini. Sojong berkata, "Aku percaya setiap orang seharusnya memiliki hak untuk memilih antara hidup atau mati. Dan memilih mati bukanlah kejahatan." Sojong juga menambahkan kalau dia serta timnya membantu orang sekarat untuk mati di tempat yang mereka inginkan. Jadi Sojong meminta agar Hyunwoo menemukan tempat yang paling membuatnya bahagia. Di malam berikutnya, Hyunwoo mengajak Sojong ke tempat penampungan terbengkalai. Itu adalah tempat di mana Hyunwoo dulu dibesarkan. Menurutnya, itu adalah tempat paling bahagianya. Hyunwoo mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di sana. Setelah itu, keduanya pun makan bersama. Sojong menjelaskan kalau dia mengetahui ada uji klinis baru untuk penyakit Hyunwoo. Sojong mendorong Hyunwoo agar mau bertahan hidup alih-alih memilih euthanasia. Tapi Hyunwoo menjelaskan kalau dia udah mencoba segalanya, namun tidak ada yang berubah. Dan karena sudah mencoba segalanya, Hyunwoo akhirnya memilih jalan ini. Beberapa hari kemudian, Sojong tiba-tiba mengajak Hyunwoo ke laboratorium kenalannya agar Hyunwoo bisa ikut serta dalam subjek penelitian uji klinis tersebut. Mendengar itu, Hyunwoo jadi marah. Dia bahkan segera turun dari mobil Sojong. Hyunwoo menuduh Sojong sama seperti dokter lain yang mengabaikan rasa sakit pasien. Hyunwoo kecewa dengan niat Sojong yang ingin menyelamatkannya. Hyunwoo lalu berkata kalau dulu dia memang ingin hidup, tapi sekarang udah nggak lagi. Setelah mengatakan itu, Hyunwoo pun segera pergi meninggalkan Sojong. Malam harinya, Sojong kembali ke rumah sakit sosial untuk bekerja di sana. Ketika itu, Sojong melihat seorang suami sedang gebukin istrinya yang sedang dirawat. Langsunglah Sojong menolong sang istri. Namun si suami malahan mengeluarkan pisau untuk mengancam Sojong. Untung aja Hyunwoo segera muncul di sana dan menyelamatkan Sojong serta sang istri. Dan akhirnya si suami diangkut oleh polisi. Setelah kejadian gila itu, Sojong merawat tangan Hyunwoo yang terluka. Keduanya pun berdamai dan saling meminta maaf dengan tulus. Sojong juga berterima kasih atas pembelaan yang Hyunwoo lakukan. Kemudian dengan manisnya, Hyunwoo malahan memberikan jepit rambut untuk poni Sojong. Hyunwoo lalu bertanya, apakah dirinya masih belum bisa memenuhi kriteria Sojong? Tentu ini maksudnya kriteria sebagai klien euthanasia ya. Sojong mengakui kalau Hyunwoo sangat sesuai dengan kriteria untuk calon kliennya. Tapi Sojong mengatakan kalau dia ingin agar Hyunwoo tetap hidup. Setelah mendengar kata-kata Sojong, Hyunwoo membalasnya dengan ciuman. Sementara itu di jalanan, Detektif Bu sedang mengejar seorang pria. Yang anehnya, Detektif Bu memanggil pria itu dengan nama Hyunwoo. Dan saat Detektif Bu mendapatkan pria tersebut, pria itu adalah seorang pria yang sama sekali berbeda dari Hyunwoo yang ada di depan Sojong. Kita lalu dibawa ke 3 bulan sebelumnya. Terungkaplah kalau Hyunwoo tuh nama aslinya adalah Park Ji-hoon. Dia adalah seorang detektif yang entah mengapa diturunkan menjadi polisi lalu lintas. Ketika itu, Detektif Bu mendatangi Park Ji-hoon dan mengajaknya makan bersama dengan Hyunwoo yang asli. Saat mereka makan, Detektif Bu memperkenalkan kepada Ji-hoon kalau Hyunwoo didiagnosis mengidap tumor otak dan kanker otak. Waktu hidup Hyunwoo tersisa 6 bulan lagi. Nah, di sanalah Detektif Bu meminta agar Ji-hoon menyamar menjadi Hyunwoo. Awalnya Ji-hoon tuh menolak gagasan Detektif Bu, tapi Detektif Bu menjanjikan akan mengembalikan posisi Ji-hoon ke semula. Maka karena itulah Ji-hoon pun setuju untuk melakukan misi ini, yaitu menangkap Sojong serta timnya dengan berpura-pura menjadi Hyunwoo. Bahkan waktu Ji-hoon jatuh dari motor pun, itu semua adalah rekayasa. Namun dengan berjalannya waktu, Ji-hoon sepertinya jadi jatuh cinta kepada Sojong. Sampai-sampai Detektif Bu memperingatkan Ji-hoon untuk tetap fokus pada misi mereka. Kembali ke saat ini, di mana Hyunwoo palsu serta Sojong terbawa suasana sampai akhirnya Hyunwoo mencium Sojong. Sojong juga berjanji kalau dia akan memenuhi permintaan Hyunwoo, yaitu dieuthanasia. Keesokan harinya, Ibu Wumi mendatangi rumah sakit untuk meminta salinan perawatan Wumi kemarin itu, karena dia mau klaim biaya perawatannya ke asuransi. Sedangkan di tempat lain, ayah Suyong menemui Daehyun, menceritakan tentang ibu Suyong yang sudah pergi meninggalkan mereka dan sekarang berada di luar negeri. Ayah Suyong meminta supaya Daehyun tidak memberitahu kenyataan ini kepada Suyong. Ayah Suyong tidak ingin Suyong meninggal dalam keadaan pedih hatinya. Tentu saja, Daehyun pun menyanggupinya. Malam itu, Ibu Wumi mengkonfrontasi putrinya, karena akhirnya ibunya tahu kalau Wumi telah meminum obat sampai terjatuh pingsan saat sedang tampil kemarin itu. Wumi dengan ketakutan langsung meminta ampun kepada ibunya, mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu
sebenarnya obat apa itu. Wumi hanya berpikir kalau itu adalah obat penenang, makanya dia meminumnya. Wumi juga memberitahu ibunya kalau dia menemukan obat itu di gudang rumah Sojong. Jadi besoknya, ibu Wumi langsung melabrak Sojong ke rumahnya. Ibu Wumi menanyakan kenapa Sojong menyembunyikan Bafron di dalam rumahnya. Sojong dengan tenang membohongi Ibu Wumi dengan mengatakan kalau Bafron itu Sojong gunakan untuk melakukan eutanasia kepada hewan liar. Namun tentu saja Ibu Wumi tidak mempercayai perkataan Sojong dan sangat marah mengetahui putrinya telah meminum Bafron. Ibu Wumi juga berjanji akan melakukan segala cara agar Sojong dihukum. Sedangkan Daehyun, dia menemui Suyong. Kali ini, Daehyun menandani Suyong agar dia terlihat bugar. Itu karena Daehyun ingin Suyong bisa dengan percaya diri menyatakan perasaan sukanya terhadap salah satu siswi di kelasnya. Sementara itu, istri Kang Yun menemui Sojong. Dengan perasaan bercampur aduk, istri Kang Yun bertanya, apakah kemarin itu suaminya meninggal dengan tenang? Istri Kang Yun sepertinya sudah tahu kalau suaminya telah dieutanasi oleh Sojong. Istri Kang Yun juga menyatakan rasa sesalnya, di mana dulu dia nggak menyetujui permintaan suaminya untuk dieutanasia. Istri Kang Yun lalu memberikan hadiah kepada Sojong, serta mengembalikan dokumen yang terkait dengan Sojong. Sebelum pergi, istri Kang Yun berjanji akan menyimpan semua ini di dalam hatinya, dan dia berterima kasih atas apa yang telah Sojong lakukan. Di tempat lain, Daehyun serta Suyong tiba di Toserba dekat tempat les Hyejong. Hyejong adalah wanita yang Suyong sukai dari sejak kecil. Ketika Suyong melihat Hyejong, mereka pun mengobrol bersama. Hyejong juga sudah mendengar kabar tentang penyakit Suyong, dan Suyong memberitahu Hyejong tentang berapa lama lagi dia akan hidup menurut diagnosis dokter. Suyong lalu memberanikan diri untuk mengajak Hyejong pergi bersama besok. Dengan malu-malu, Hyejong menyetujuinya. Keesokan harinya, Daehyun kembali menandani Suyong dan menyemprotnya dengan seliter parfum agar Suyong dapat merasa lebih percaya diri lagi. Gak beberapa saat kemudian, Hyejong muncul di tempat janjian mereka dan keduanya pun pergi bersama. Sementara itu, Hyunwoo sudah bersiap menantikan kedatangan Sojong di sebuah rumah yang dia sewa untuk hari terakhirnya. Di rumah itu, semua kamera perekam tersembunyi sudah disiapkan di segala sisi, tentu saja untuk merekam aksi Sojong. Jadi para detektif bisa menangkap Sojong dengan bukti yang valid. Kembali ke Suyong dan Hyejong. Mereka berdua mengobrol bersama dengan bahagia sampai suatu titik, Hyejong mencium pipi Suyong. Tentu saja Daehyun yang ada di dekat mereka menjadi kegirangan melihat kejadian super mengembaskan ini. Tapi sayangnya, Suyong tiba-tiba batuk darah. Hyejong pun menjadi panik. Sementara Daehyun segera menolong Suyong lalu membopongnya. Hyejong dengan sedih menyatakan keinginan agar besok dapat kembali bertemu dengan Suyong. Suyong hanya membalas Hyejong dengan senyuman. Malam itu, Sojong akhirnya tiba di rumah Hyunwoo. Saat Sojong hendak mempersiapkan champagne, dia menerima telepon dari pastor di rumah sakit sosial yang memberitahu Sojong kalau Hyunwoo sudah meninggal. Ternyata Hyunwoo yang asli itu mengenal pastor di rumah sakit sosial tersebut, dan pastor itu juga dekat dengan Sojong. Tentu saja berita itu membuat Sojong kaget. Apalagi pastor itu juga memberitahu Sojong kalau hal ini sudah dikonfirmasi kebenarannya. Sojong jadi bertanya-tanya kan, terus siapa Hyunwoo yang ada di hadapannya sekarang? Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Sojong berpura-pura mengambil minum lalu saat hendak mengambil gelas, Sojong melihat gelas di rumah itu masih ada tempelan harganya. Wah, jelas Sojong merasa dirinya sedang masuk ke dalam jebakan. Tapi Sojong berusaha untuk tetap tenang. Dia lalu beralasan untuk mengambil barang di mobilnya agar bisa kabur dari sana. Untung aja Sojong berhasil untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Sojong menelepon Daehyun menggunakan telepon umum. Sojong menjelaskan situasinya kepada Daehyun. Daehyun lalu meminta obat karena dia berencana untuk mengeutanasia Suyong malam ini juga. Tapi Sojong mengatakan kalau obatnya sudah dia buang tadi sewaktu melarikan diri. Namun karena kondisi Suyong yang begitu memprihatinkan, Sojong jadi tergerak untuk pergi sendiri ke tempat obat Bafron dijual. Sojong segera mendatangi Gu Guangchul yang adalah bos utama penjual Bafron. Guangchul memperingatkan Sojong agar informasi tentang Bafron jangan sampai bocor. Tentu saja Sojong mengatakan kalau dirinya tidak mungkin membocorkan masalah ini. Kan Sojong juga dalam bahaya dong kalau info tentang Bafron sampai bocor. Setelah mendapatkan Bafron, Sojong langsung mendatangi kediaman Suyong. Sojong serta Daehyun lalu mempersiapkan ritual mereka. Sebelum Suyong meminum ramuan itu, ayah Suyong dan Suyong berpelukan dengan penuh haru. Suyong lalu mengutarakan permintaan terakhirnya kepada ayahnya, yaitu agar ayahnya menemui Hyejong besok di taman. Lalu menjelaskan semuanya kepada Hyejong. Tentu saja, ayah Suyong berjanji akan melakukannya. Dengan perasaan berkecamuk, ayah Suyong meminta maaf kepada putranya karena putranya sampai harus sakit begini. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya, menyatakan rasa sayang di antara bapak dengan anak itu. Suyong lalu mengatakan kalau ini adalah pilihannya, dan meminta ayahnya untuk tidak lagi merasa bersalah. Mereka juga melepaskan perasaan bersalah di antara mereka. Kemudian, Suyong meminta agar Sojong memakai gelas yang selalu Suyong pakai sejak kecil untuk meminum Bafron yang akan mengantar Suyong pergi dari dunia ini. Setelah menerima gelas itu, Suyong tersenyum memandangi gelas tersebut dan segera menegak minumannya. Ayah Suyong lalu menarik putranya ke dalam pelukannya. Gak beberapa lama kemudian, Sojong memeriksa denyut nadi Suyong, lalu memberitahu kepada sang ayah kalau putranya sudah nggak ada.
Mendengar pernyataan itu, tangisan ayah Suyong pun meledak di udara. Tentu dia tahu ini adalah pilihan yang sulit, tapi di satu sisi dia juga merasa sangat sedih melihat penderitaan putranya. Keesokan harinya, Daehyun memberikan ponsel Suyong kepada ayah Suyong. Di dalam ponsel itu, Suyong telah merekam dirinya sendiri. Suyong memberitahu ayahnya kalau dirinya sudah mengetahui tentang ibunya, yang telah meninggalkan mereka dan sekarang memiliki kehidupan lain bersama dengan keluarga barunya. Suyong berpesan agar ayahnya jangan membenci istrinya. Suyong juga nggak membenci ibunya karena dia memiliki ayah yang luar biasa, dan itu udah cukup bagi Suyong. Suyong berterima kasih kepada ayahnya dan mengakhiri rekaman videonya. Makin bercucuran air mata lah si ayah satu ini. Aduh, kasihan banget sih ini. Setelah itu, ayah Suyong pergi ke taman untuk menemui Hyejong. Melihat ayah Suyong berpakaian serba hitam, Hyejong langsung menyadari apa yang telah terjadi. Ayah Suyong lalu berterima kasih kepada Hyejong. Karena berkat Hyejong, Suyong bisa memiliki airnya yang manis. Tentu saja hal ini sangat menyayat hati Hyejong. Dia menangis dengan sangat pilu. Saat dalam perjalanan pulang, Sojong jadi teringat interaksinya dengan Gwangchul kemarin malam. Gwangchul sebenarnya sangat ingin tahu Sojong tuh pakai buffron untuk apa. Tapi Gwangchul tidak mendapatkan jawabannya. Maka karena itu, Gwangchul mengancam Sojong dengan pistol agar Sojong membuka bajunya di depan mata Gwangchul. Karena terdesak oleh situasi, Sojong pun membuka bajunya. Setelah Gwangchul melihat tidak adanya bekas suntikan jarum apapun di tubuh Sojong, Gwangchul jadi yakin kalau Sojong bukanlah pemakai buffron. Meskipun Gwangchul tetap belum tahu Sojong memakai buffron untuk apa, Gwangchul tetap memberikan satu botol buffron kepada Sojong. Dan Gwangchul juga memotret Sojong yang tidak berpakaian sebagai alat tukar-menukar di antara mereka. Saat Sojong kembali ke rumah sakit, dia berhadapan kembali dengan Hyunwoo palsu. Sekarang kita panggil dengan nama aslinya aja ya, yaitu Ji-hoon. Tanpa aba-aba, Sojong segera menampar Ji-hoon karena telah menipunya selama ini. Ji-hoon dengan tegas memberitahu Sojong agar Sojong menghentikan aksi ritualnya itu. Karena kalau enggak, Ji-hoon akan menangkap Sojong sebagai pelaku pembunuhan. Tapi Sojong dengan mantap mengatakan kalau dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Keesokan paginya, Sojong kembali bertemu dengan Yena. Yena meminta maaf karena masalah Hyunwoo palsu. Yena mengatakan kalau dirinya nggak tahu jika semua ini adalah jebakan. Karena saat Hyunwoo palsu menelpon Yena, Hyunwoo menyebut nama Baek Hyun-sung. Baek Hyun-sung ini juga klien euthanasia tim Sojong, yang adalah putra dari anggota Dewan Baek. Sojong serta Yena akhirnya menyadari kalau mereka ini sebenarnya sudah ketahuan sama polisi. Tapi para polisi belum berhasil menemukan bukti konkret untuk menangkap mereka. Sojong lalu meminta agar Yena menghancurkan semua dokumen terkait ritual mereka. Di tempat lain, anggota Dewan Baek mengamuk karena mengetahui kalau Taesung serta timnya tidak berhasil menangkap Sojong. Anggota Dewan Baek menyuruh Taesung untuk menggeledah rumah sakit tempat Sojong bekerja bagaimanapun caranya. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bu serta Ji-hoon mengetahui dari berita kalau Kim Si-hyun sudah tertangkap. Kim Si-hyun ini adalah orang yang berinteraksi buffron dengan Daehyun kemarin itu. Namun Ji-hoon yakin kalau orang yang ditangkap itu bukanlah Si-hyun. Maka karena itu Ji-hoon menyarankan agar tim melakukan penelusuran mengenai pembelian narkoba ini. Pada saat yang sama, Taesung menghubungi detektif Bu untuk melakukan penggeledahan di rumah sakit tempat Sojong bekerja. Nggak pakai lama, penggeledahan itu pun segera dilakukan oleh Ji-hoon, detektif Bu serta tim polisi. Tim polisi bergegas menuju ke UGD lalu bertemu dengan Sojong. Sebelum tim polisi mulai menggeledah, Sojong meminta perawat untuk memanggil divisi hukum dari rumah sakit tersebut dan memperingatkan tim polisi untuk berhati-hati saat menggeledah. Saat semua ini terjadi, Sojong bertemu dengan seorang pasien yang bernama Nyonya Lee. Dia dibawa ke UGD karena tiba-tiba pingsan akibat kekurangan insulin. Ketika melihat keadaan Nyonya Lee, Sojong menyarankan agar Nyonya Lee memeriksakan kesehatannya. Tapi Nyonya Lee bersikeras kalau dia nggak mau mengeluarkan duit hanya untuk memeriksa kesehatannya. Apalagi Nyonya Lee tahu kalau dirinya menderita penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Jadi, buat apa dia harus terus mengeluarkan uang hanya untuk kesehatannya? Lebih baik dia meninggalkan uang itu untuk anaknya. Saat Nyonya Lee hendak keluar dari rumah sakit, Sojong diam-diam menghampirinya dan menawarkan agar Nyonya Lee pergi ke rumah sakit sosial di mana Sojong juga bekerja di sana. Sojong meyakinkan Nyonya Lee kalau rumah sakit sosial itu tidak berbayar. Namun hal ini diketahui oleh Ji-hoon. Jadi setelah Nyonya Lee pergi, Ji-hoon kembali mengkonfrontasi Sojong. Menanyakannya apakah dengan Sojong melakukan euthanasia, rasa bersalahnya akan hilang. Sojong menjawab, bukankah menurutmu aku tidak memiliki rasa bersalah? Keesokan harinya, Ji-hoon serta timnya menginterogasi seorang kurir yang diduga pernah mengantarkan Nakoboy ke sebuah penthouse. Namun kurir itu tidak memberikan informasi yang cukup signifikan untuk penyelidikan mereka. Di tempat lain, Sojong bergabung dengan beberapa orang tua murid untuk membahas anak-anak mereka. Di pertemuan itu ada Taesung serta Ibu Wumi juga. Di tengah-tengah percakapan, kejadian tentang Wumi pingsan saat penampilannya pun kembali diangkat. Taesung tanpa segan bertanya kepada Sojong, bagaimana hasil tes Wumi? Bukannya kemarin itu Wumi dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja? Sojong menjawab,
Oh, Wumi pingsan karena diet berlebihan aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keadaannya Wumi. Mendengar penjelasan Sojong, ibu Wumi pun menjadi lega. Dia merasa dibela sama Sojong. Malam itu, asisten Si-hyun mengajak Si-hyun ke sebuah toko yang sudah tutup. Namun ternyata Si-hyun didor-dor. Dan ini semua adalah perintah dari Gwang Chul. Karena Gwang Chul takut Si-hyun akan beneran ditangkap polisi. Lalu berakhir mengacaukan peredaran obat Bafron. Sementara itu di rumah sakit sosial, Pastur serta Daehyun sedang mengobrol bersama. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara seperti barang jatuh. Keduanya segera mendatangi arah suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Nyonya Lee yang terjatuh pingsan. Putri Nyonya Lee sangat sedih karena melihat ibunya tiba-tiba pingsan begitu. Pastor yang melihat kejadian ini segera membawa Putri Nyonya Lee pergi. Sementara Daehyun membawa Nyonya Lee ke ruang perawatan. Sedangkan di rumah sakit, Sojong mendapatkan info dari seorang perawat kalau ada pasien yang datang ke UGD dengan luka tembak. Saat Sojong melihat pasien itu, Sojong terkejut karena pasien itu adalah Si-hyun. Bersama dengan itu, polisi pun mendatangi mereka. Di rumah sakit sosial, Daehyun mulai melakukan perawatan kepada Nyonya Lee. Sementara Pastor tetap menemani Putri Nyonya Lee dan menghiburnya. Setelah memberikan perawatan kepada Nyonya Lee, Daehyun serta Putri Nyonya Lee pergi ke tempat di mana Nyonya Lee biasanya berjualan dengan gerobaknya. Mereka bersama membereskan barang-barang di gerobak itu, dan Daehyun membawa gerobak itu ke gudang penyimpanan di dekatnya. Kembali ke Sojong, dia bersikeras meminta agar polisi tidak membawa Si-hyun sekarang juga, karena Si-hyun masih dalam perawatan, dan Sojong mengklaim kalau Si-hyun gak akan kabur dengan kondisi terluka seperti itu. Di tempat lain, Gwang Chul mengamuk kepada bawahannya karena gagal menghabisi Si-hyun, dan malahan memperkeruh situasi. Kemudian, Gwang Chul menelepon UGD tempat Sojong bekerja. Gwang Chul menanyakan tentang keberadaan Si-hyun. Gwang Chul menceritakan semuanya kepada Sojong tentang bagaimana Gwang Chul berniat menghabisi Si-hyun, tapi Si-hyun malahan kabur. Gwang Chul juga mengatakan kalau identitas Si-hyun akan segera terungkap oleh polisi. Maka karena itu, Gwang Chul memberitahu Sojong agar berhati-hati supaya informasi tentang Bafron tidak bocor. Mendengar itu, Sojong menyuruh agar Gwang Chul mengerahkan bawahannya untuk mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit. Sojong juga mengancam Gwang Chul. Jika Sojong sampai ketahuan sama polisi, maka Sojong juga akan melaporkan Gwang Chul. Tapi Gwang Chul malahan mengancam balik Sojong, menyuruh Sojong melakukan apa yang akan diperintahkan. Sementara itu, detektif Bu serta Ji-hyun sedang melihat rekaman CCTV di apartemen penthouse yang mereka curigai. Ji-hyun mengetahui kalau pemilik penthouse itu sekarang sedang berada di rumah sakit karena luka tembak. Dan saat Ji-hyun melihat rekaman CCTV itu, Ji-hyun langsung menyadari kalau pemilik penthouse adalah Si-hyun yang sedang tim polisi cari. Dengan segera, Ji-hyun mendatangi UGD tempat Si-hyun dirawat. Setelah melihat Si-hyun yang terbaring dengan tato Bunda Maria di lengannya, Ji-hyun mengklaim kalau inilah Si-hyun yang sebenarnya, seorang pengedar narkoboy yang sedang dicari oleh timnya. Perkataan Ji-hyun ini tentu membuat Sojong gelisah. Karena itulah Sojong segera melancarkan aksinya dengan membawa Si-hyun ke ruang lain dengan alasan Si-hyun kan tersangka. Nanti banyak polisi dan wartawan mendatangi UGD, malahan jadi rusuh UGD-nya. Keesokan harinya, saat Taesung hendak pergi dengan mobilnya, Gwang Chul tiba-tiba muncul di dalam mobil Taesung sembari mengarahkan senapan ke kepala Taesung, mengancam Taesung agar melepaskan Si-hyun. Atau enggak, Gwang Chul akan membeberkan hubungan kerja di antara mereka. Wah, berarti Taesung nggak bersih juga nih. Malam harinya, Gwang Chul menemui Sojong. Gwang Chul memarahi Sojong karena Daehyun membeli Bafron dari Si-hyun di klub malam. Gwang Chul juga sekarang mengetahui kalau Sojong serta Daehyun menjalankan ritual eutanasia. Gwang Chul lalu menyuruh agar Sojong mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit besok. Tapi Sojong berkata kalau banyak polisi di sekitaran rumah sakit yang tidak memungkinkan bagi Sojong mengeluarkan Si-hyun begitu aja. Keesokan harinya di area kantin rumah sakit tiba-tiba terjadi ledakan. Dan beberapa orang pun terluka akibat ledakan itu. Ketika semua orang riuh dengan kejadian ini, Gwang Chul menelepon Sojong dan memberitahunya kalau ini adalah ulah Gwang Chul. Gwang Chul bahkan merencanakan akan meledakkan beberapa area lainnya. Mendengar ancaman itu, Sojong akhirnya menyanggupi untuk mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit agar Gwang Chul tidak meledakkan apapun lagi. Gwang Chul pun setuju dan dia memberikan Sojong waktu 5 menit untuk melakukan aksinya. Sojong lalu segera menuju ke ruangan di mana Si-hyun dirawat. Sojong memberikan Si-hyun pisau bedah dan meminta Si-hyun untuk berpura-pura menyandera Sojong agar Si-hyun bisa kabur dari rumah sakit. Tentu saja, Si-hyun melakukan yang Sojong perintahkan dan dia pura-pura menyandera Sojong. Berita tentang ledakan dan penyanderaan ini sampai kepada Ji-hyun serta timnya. Mereka pun segera mendatangi rumah sakit, tapi terlambat karena Gwang Chul sudah berhasil menjemput Si-hyun melarikan diri dari rumah sakit. Namun masalahnya, Sojong juga ikut pergi bersama dengan Si-hyun. Di dalam pelariannya, Gwang Chul tiba-tiba menghentikan mobil dan dengan cepat menghabisi Si-hyun. Melihat kejadian gila itu, Sojong segera turun dari mobil. Tapi Gwang Chul menangkap Sojong lalu melukainya. Gwang Chul berbuat seperti ini untuk membuat Sojong seolah-olah dilukai oleh Si-hyun. Gwang Chul juga memperingatkan Sojong agar Sojong tidak mengatakan apapun kepada polisi tentang kejadian ini. Malam harinya, Ji-hyun serta timnya menemukan Sojong yang sudah terkapar di jalanan lalu membawanya.
Keesokan harinya, Hyena dengan khawatir memberitahu Daehyun tentang keadaan Sojong yang terluka dan ditangkap oleh polisi. Tentu saja Daehyun terkejut dengan berita tersebut. Sementara itu di rumah sakit, selagi Sojong dirawat, Ji-hoon serta detektif Bu menginterogasi Sojong tentang peristiwa Siyun. Dengan tenang, Sojong mengatakan kalau dirinya juga korban, jadi seharusnya mereka nggak menginterogasinya. Seorang perawat senior juga mengusir para detektif tersebut agar Sojong dapat istirahat. Sedangkan Daehyun, dia dengan berani mendatangi Gwangchul. Daehyun menghadapi Gwangchul karena Gwangchul telah menyakiti Sojong. Namun Gwangchul mengambil senjatanya. Dia menegur Daehyun karena Daehyun telah berinteraksi obat dengan Siyun. Gwangchul juga bertanya kenapa Daehyun serta Sojong melakukan eutanasia. Daehyun menjawab meskipun itu adalah hal ilegal, tapi banyak orang yang nggak mau mati dalam keadaan kesakitan. Intinya Daehyun dan Sojong hanya ingin membantu orang-orang yang seperti itu. Gwangchul masih nggak puas. Kemudian dia menyuruh Daehyun untuk meminum champagne yang telah diisi narkoboy dalam dosis sedikit. Karena diancam, Daehyun pun meminum champagne tersebut dan akhirnya tertidur di dalam mobil di jalanan. Di rumah sakit, Sojong mendapatkan telepon dari Pastor Yang, meminta Sojong untuk mendatangi rumah sakit karena Pastor Yang nggak bisa menghubungi Daehyun. Meskipun masih terluka, Sojong tetap berjalan untuk pergi ke rumah sakit sosial. Namun kepergian Sojong segera diketahui oleh detektif Bu. Karena Sojong masih terus dijaga oleh polisi, maka karena itu detektif Bu meminta Ji-hoon untuk mengantar dan menemani Sojong ke rumah sakit sosial. Saat sampai di rumah sakit sosial, Sojong segera merawat pasien itu, yang adalah Nyonya Lee. Selagi Sojong merawat Nyonya Lee, Pastor Yang bertemu dengan Ji-hoon. Awalnya Pastor Yang kaget bertemu dengan Ji-hoon, karena Pastor Yang taunya Ji-hoon adalah Hyun-woo, sementara Hyun-woo kan sudah meninggal. Tapi akhirnya Ji-hoon memberitahu Pastor Yang kalau dirinya sedang menyamar. Mendengar itu, Pastor Yang bertanya, memangnya apa yang telah Sojong perbuat sehingga polisi sampai menyamar begini? Sebelum Ji-hoon menjawab, Pastor Yang segera memberitahu Ji-hoon kalau Sojong tidak mungkin melakukan tindak kejahatan, mengklaim kalau Sojong adalah orang baik. Kembali ke Nyonya Lee, Sojong mengatakan kalau sekarang obat anti nyeri apapun udah nggak ngefek di tubuh Nyonya Lee. Nyonya Lee lalu memohon agar Sojong bisa membantunya untuk mati. Tapi Sojong berkata kalau dirinya nggak bisa melakukan hal itu. Nyonya Lee lalu memohon agar Sojong mengirim putrinya ke panti asuhan jika Nyonya Lee sudah meninggal. Setelah itu, Pastor Yang berbicara berdua dengan Sojong, di mana Sojong menjelaskan kepada Pastor Yang kalau sekarang polisi sedang mencurigai Sojong atas tuduhan pembunuhan. Mendengar jawaban Sojong, sang Pastor Yang pun sangat terkejut, tapi dia menahan diri untuk tidak menanyakan apapun. Besoknya, detektif Bu serta rekannya mendatangi kediaman Daehyun. Detektif Bu meminta Daehyun untuk ikut dengannya ke kantor polisi karena detektif Bu mendapatkan laporan kalau Daehyun menggunakan obat terlarang. Di kantor polisi, selagi detektif Bu menginterogasi Daehyun, Ji-hoon mendatangi mereka sambil membawa hasil tes darah Daehyun yang menyatakan kalau Daehyun positif memakai obat terlarang. Itu karena kemarin malam, Gwangchul memang cekokin Daehyun dengan champagne yang berisi obat. Daehyun yang mengetahui hal ini langsung meminta pengacara untuk mendampinginya. Di rumah sakit sosial, Sojong berbicara kembali dengan Pastor Yang. Sojong mengatakan kalau dirinya nggak tega lihat Nyonya Lee kesakitan seperti ini. Pastor Yang menjawab kalau hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sojong langsung menjawab kalau dirinya telah melakukan eutanasia kepada para pasien yang memintanya. Karena menurut Sojong itu adalah bentuk dari perawatan juga. Pastor Yang tentu sangat kaget mengetahui kebenaran ini. Dia menegur Sojong, memanggilnya dengan nama baptisnya yang adalah Maria. Namun Sojong berkata kalau dirinya bukan lagi Maria. Dan dengan mantap menyatakan kalau Sojong sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di kantor polisi, Ibu Wumi mendatangi Daehyun sebagai seorang pengacara. Ibu Wumi mengatakan kalau dirinya mengenal Sojong dan Jaehyun. Ya kan secara Ibu Wumi memang tetanggaan sama Sojong. Setelah itu Ibu Wumi mendatangi detektif Bu, meminta agar detektif Bu membebaskan Daehyun karena Daehyun nggak terlibat dalam transaksi obat. Detektif Bu lalu mengatakan, oh memang kok Daehyun nggak terlibat dalam kasus obat terlarang, tapi Daehyun melakukan pembunuhan. Mendengar itu tentu saja Ibu Wumi sangat terkejut dan meminta agar detektif Bu menjelaskan secara detail tentang tuduhannya itu. Detektif Bu lalu memberitahu Ibu Wumi kalau Sojong telah melakukan pembunuhan dengan kedok eutanasia dan Daehyun adalah kaki tangan Sojong. Makin terkejutlah Ibu Wumi mengetahui kebenaran ini. Namun akhirnya Daehyun pun dibebaskan. Ibu Wumi meminta agar Daehyun membantu polisi untuk menangkap Sojong. Itu adalah tawaran polisi kepada Ibu Wumi agar Daehyun bisa dibebaskan. Ibu Wumi juga menyuruh Daehyun untuk tidak pernah menghubungi dan menemui Sojong lagi. Daehyun menjawab kalau dirinya dan Sojong itu bekerja sebagai sukarelawan di rumah sakit sosial yang sama. Jadi nggak bisa asal putus hubungan begitu. Tapi Ibu Wumi dengan tegas mengatakan kalau Daehyun harus mengikuti arahannya jika masih mau mendapatkan pembelaan darinya. Daehyun lalu menyanggupi untuk menjaga jarak dari Sojong. Tapi Daehyun nggak bersedia membantu polisi untuk menangkap Sojong.
Keesokan harinya, Sojong kembali ditelepon oleh Pastor yang memberitahu Sojong kalau Nyonya Lee sudah meninggal. Pastor Yang juga akan mengirimkan putri Nyonya Lee ke panti asuhan. Malam harinya, Sojong ditelepon oleh wali kelas Jaeyeon kalau Jiyeon telah menghilang dari sekolah. Sojong hendak pergi mencari Jaeyeon, lalu dia berpapasan dengan Jihoon. Jihoon menanyakan kenapa Sojong sepertinya panik sekali. Sojong menjawab dengan cepat kalau keponakannya menghilang. Mendengar itu, Jihoon segera menyiapkan mobil dan bersiap mengantar Sojong untuk mencari Jaeyeon. Akhirnya, Jihoon serta Sojong menemukan Jaeyeon yang sedang termenung duduk sendirian di sebuah taman. Sojong langsung memeluk Jaeyeon dan mereka pun pulang ke rumah. Sojong kemudian berterima kasih kepada Jihoon karena telah membantunya. Jihoon juga akhirnya mengetahui kalau Nyonya Lee sudah meninggal. Sebelum mereka berpisah, Jihoon memberikan nomor ponselnya kepada Sojong, meminta Sojong agar menghubungi Jihoon jika Sojong memerlukan bantuannya. Namun nggak sampai di sana. Jihoon mengatakan kalau dirinya berjanji akan menangkap Sojong, agar Sojong bisa membayar semua kejahatannya. Jihoon mengklaim kalau Sojong telah menghancurkan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Keesokan harinya, Sojong kembali ke rumah sakit sosial, dan sangat terkejut karena melihat Nyonya Lee ternyata masih hidup dong. Putrinya juga ada di sebelah Nyonya Lee. Sojong lalu bertanya kepada Pastor Yang, kenapa Pastor Yang membohongi Sojong. Pastor Yang menjawab kalau dirinya yakin kematian alami itu lebih baik daripada eutanasia. Malam itu, Sojong mengajak putri Nyonya Lee untuk makan bersama. Sojong dengan sedih meminta maaf karena nggak bisa menyelamatkan Nyonya Lee. Putri Nyonya Lee menjawab kalau dia udah tahu akan hal itu. Putri Nyonya Lee juga mengatakan kalau ibunya berubah ketika sakit. Mendengar itu, Sojong bertanya, apakah sekarang lebih baik mereka merelakan Nyonya Lee? Putri Nyonya Lee pun mengangguk setuju. Karena itulah Sojong menelepon Gwangchul untuk meminta obat. Tapi kali ini Gwangchul mengklaim kalau dirinya sendiri yang akan memutuskan apakah pasien tersebut layak untuk mendapatkan eutanasi apa enggak. Sedangkan di kantor polisi, Jihoon mendapatkan informasi tentang Sojong lalu bergegas meninggalkan kantor polisi. Kemudian, detektif Bu mendapatkan informasi kalau Sojong dan Pastor Yang sudah saling mengenal sejak Sojong masih kecil. Dulu nama Sojong adalah Chaeyoung. Sojong mengubah namanya pada usia 18 tahun. Ibu Sojong mengidap kanker dan meninggal saat Sojong berusia 16 tahun. Gak hanya itu, Sojong adalah tersangka kuat dalam pembunuhan ibunya. Ibu Sojong ditemukan tewas tenggelam di danau dekat rumah dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Maka karena itu Sojong dianggap sebagai pembunuhnya. Sojong ini beneran membantu orang untuk mati tanpa rasa sakit atau Sojong memang psikopat aja ya? Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.